PKS Jatim komitmen perjuangkan Syekhona Khalil bergelar pahlawan. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku meniti padaku. Kok kalahku dhewe kuat asih sok tambah garam ya adik. Iku gak gara topimu iku lho. Iku model apa sih kono iku? Iki topi serbaguna, kan aku suka tambah garam toh. Iya. Panas, jadi nganggo topi iki gak panas, tapi iki ancen serbaguna, multifungsi. Terus mau model Michael Jackson ngono. Iya, lek model ngene, aku kok rumangsaku koyo dadi Michael Jackson. Iso tahu ngene iku wae ya. Terus sikilmu boceng. Iya. Nah iki lek model ngene Michael Jackson ya ta. Iya. Nah lek model ngene ambine mburine mudun. Nah iki koyo ibu-ibu sosialita. Arisan nih. Arisan. Tapi lek apa nih? Ngene ambe ngene. Oh kayak wong Meksiko. Ram Meksiko kurang dhuwur, Meksiko kurang dhuwur. Woi. Ah iku Meksiko. Iya Iki apa iki? Embo iki kaktus. Ono mana tak sing Apa maneh? terakhir ngene cak. Tring jeng 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 jeng. Oh, Kungfu iki. Fatality. Ngono. Wis ganti top kopimu sing asli. Masyaallah panas rek iki ning. Lho, kopimu Tambah. tak pesen to iki mau kopi. Oh iya suwun. Lah kok wis separo? Aku mau ngelak terus tak ombe. Ngombemu sing kono apa sing kene? Terus aku pesen maneh. Walah. Tapi wis padha-padha tak ombe kok, gak apa-apa, wis padha-padha tak Gila ombe. nih. Ganti. Iki tambah garam iku iso menetralisir kuman dan bakteri virus-virus ngono iku. Oh iya. Ini tambah garam kan panas, makanya Iya. aku topi ngene. Cuman Tuh. aku gak lali ambek daerahku. Apa iku? Nasionalisme. Oh, Madura iki iya. ket biyen wis merah putih rek, nasionalisme iku wis ciri khas. Iya, Nah, itu budaya ya, niku Rek. nah sing cocok yo ngene. Oh iki anu Nah. odeng iki, odeng. Odeng. Celore dede. Gak ono. Loh, aku dene ngomongnya Madura ya. Tak ada. Biasanya aku lek ketemu Madura iku ben ketemu di sini ditakoki ngene, "Tidol." Dijual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara jumpa. Es Degan. Degan edisi spesial kita mengulas kunjungan Presiden PKS selama 3 hari di Pulau Garam, Madura. Madura dayo. Kita di Madura. Presiden PKS di Madura dayo. Oh, senang sekali saya dikunjungi. Meskipun senang, tapi juga sepertinya kondisi lagi sedang tidak menyenangkan ini. Terutama bagi petani ya. Petani Pulau Garam, Madura kan terkenal Pulau Garam. Pulau Garam. Tapi harga garam lagi anjlok. Terjun. Anjlok. Terjun bebas. Jadi kemarin ngobrol sama petani di Madura itu, dulu waktu harga beras 1000, garam itu 500. Oh, separohnya. Oke. Terus Sekarang beras sudah 10.000 lebih, dia saat ini 500 lagi. pancen. Angka terakhir di 3.000, 2.000, sekarang turun lagi jadi 500. Rp500. Masya Allah. Kita perlu tanya-tanya ini ke yang bersangkutan, Cak Ruli. Oke, kita juga ada dari bidang pekerja, petani dan nelayan DPW PKS Jawa Timur. Iki kok gambarnya apa iki? Wah, iki koyo sing lagi viral iku lho. Iki medeni lek ono boneka iku ojo main-main lho ya. Aku wedi lek ono lampu merah, lampu hijau. Iku sing lagi viral iku lho, Cak Ruli. Apa Squid Game. Squid Game. Sing ngerti, sing gak ngerti. Apane Squidward iku? Yo dulure. Oke, kita mau langsung coba hubungin. Kayak iso tadi bu sik lho. Iya, mbok editor iki meden-medeni rek ono ngono-ngonone barang. Serem. Ayo
ae dipasang teleponnya. Kita Iki gitarnya mainkan DC sambil nunggu lagu Cak apa? Alwi iku lho. Ono lagu anyar Cak Rudi. Ono. Judulnya Kolam Garam. Wis. Temen ta? Temen Piye lagune? sambil tak teleponnya Cak Oke. Alwi. Bukan lautan tapi kolam garam. Ya. Asik. Cabai dan garam harganya nggak karuan. Petaninya mau jual kemurahan. Mau buat putar modal kebingungan. Bukan lautan tapi kolam garam. Asik. Garamnya dibuat makan. Iyalah. Kurang pedes ditambahi cabe tambah enak. Kirain cabe-cabean biar enak semua. Cak Alwi, wis nyambung tak durung iki. Oke, Cak Alwi kita coba kontak di studio berapa itu studionya ya? Cak Alwi yang ada di Trenggalek, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ketua bidang. Siap. Masya Allah, assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Oh, ini dia lakone yang kemarin habis borong garam Dan juga cabe. iki kok Yes. ini kabel. Borong habis itu dibagi-bagikan. Nah, itu gimana ceritanya? Cak Alwi mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ini yang mengalami langsung terjun bersama Presiden PKS kemarin ya ke Madura. Monggo Cak Alwi bisa diceritakan singkat apa yang dilakukan PKS di sana dan apa tujuannya dan bagaimana? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Cak Alwi. Ini Cak Kale. Iya, durung mulai kok. Ini siapa? Pak Kale, Cak Kale atau saya yang ngomong ini? Guyon Cak. Bercanda dah ya. Ndak remak. Dilarang, Bab. Ge, dipersilakan. Tajuk. Jadi gini. Gitu, Kak. Wingi itu Cak. Kita di awal tahun 2021 itu kan terkejut dengan media yang menyatakan harga garam turun. Harga garam turun. Petani Sampeyan menjerit. kok gak ngomong lek atemu ni terkejut tak siap-siap kaget mau Cak Alwi. Jadi kita diperintahkan DPP untuk cari lokasi waktu itu, masih bulan Maret, bulan Februari Maret. Kira-kira dengan harga garam yang jatuh itu kita bisa berbuat apa? Nah, ternyata memang waktu itu harga turun dan kita juga melihat BPS merilis realisasi impor di tahun sebelumnya itu sangat tinggi realisasi impor garam. Impor garamnya tinggi ngoten nggih. Iya. Jadi kalau kita pikir-pikir kita itu kan negara dengan garis pantai yang paling panjang sedunia. Garis pantainya loh ya. Ya. Nah, terus garam kok sampai kekurangan, sampai impor itu apa tidak seperti ayam mati di lubung kita itu. Keprihatinan kita. Jin. Nah, terus apa yang dilakukan kemudian saat kemudian turun ke Madura dan kenapa milih Madura itu untuk melihatnya? Milih Madura karena memang Madura pulau garam. Nah, oke. Terus Pulau garam kita awali seminggu sebelumnya tanggal 16 kita survei ke sana untuk memastikan petani dan lokasi tambak garamnya. Benar toh, harga garam sekarang di tingkat petani itu sangat rendah. Ternyata benar. Iya. Langsung Ternyata terjun ke petani langsung ternyata ya. Cak Alwi memang Petani asin ya langsung, garamnya iya. ya. Ternyata harganya itu di kisaran 600 per kilogram. 600 per kilogram, kotor itu masih belum dipotong ongkos angkut dan sebagainya. Bersihnya di bawah 500 bahkan bersihnya yang diterima petani itu. Nah, akhirnya ngobrol, dia bilang begini, dulu itu pernah Mas, tahun 2018 harga garam itu 2.800. 2.800. Terus turun 2.600, turun lagi sampai turun ya sekitar 600-an 500-an itu. Terus yang dilakukan PKS gimana Cak itu Cak? Loh. Cak. Wah.
Di prank. Sa- Koneksinya sepertinya ada kendala ya, saudara-saudara. Telepon-teleponan ya nang kebon Calwi. Iya. Sing ning kono kebon, ning kene ning tambak. Sinyalnya angel. Jadi aku mau membuktikan bahwa garamnya Madura itu asin Calwi. Ah iya, ning dindi garam ya asin, Cak. Hasil surveinya Calwi tadi loh. Iya. Tapi gini, waktu ngobrol dengan Pak Amin Aka itu, Komisi 5, anggota DPR RI dari PKS. Jadi garamnya Madura itu kalau bisa diterima industri, bisa dipakai secara nasional itu kadar natriumnya atau apa ya itu kurang 5%. Kurang 5%. Kurang dari 5% agar bisa dipakai industri. Ya. Oke. Akhirnya Mas Gali, pemerintah teko mana nyambung Cak? lagi. Ndi. Medeni Ya, kono. sorry, Wah, sorry. iki lho ana wujute. Ini ada telepon masuk ini, jadi karena kita pakai Zoom kalah sama telepon biasa. Iya, Ada iya. panggilan biasa kalah. Iya. Sampean ngomong iki lagi telepon mbak artis iki. Iki secara nasional iki. Monggo Cak, dilanjut lagi Cak. Disambung. Kita lanjutkan. Jadi kita survei ternyata betul, dan alhamdulillah kemarin tanggal 24 Presiden PKS benar-benar datang. Nah, pesan yang ingin kita sampaikan sebenarnya begini kepada pemerintah itu dulu tahun 2015 pernah janji mau bikin roadmap swasembada garam. 2015 ya. Pemerintah pusat. Nah, ini sampai sejauh ini effortnya seperti apa? Itu buat dong neraca garam nasional. Jadi kita bisa lihat apakah janjinya itu berusaha dipenuhi atau berusaha diingkari. Gitu. Kan ada pepatah gini Cak Gali. Garam itu kalau 1 sendok asin rasanya. Tapi kalau 1 kapal manis dia. Ada Seperti artinya ya. Tersirat nih. Iya, iki jeru mikire ya. Jeruk Sendok asin, sak kapal manis. Kalau 1 kapal manis, apalagi berkapal-kapal itu manis sekali. Gak jadi asin lagi ya, itu udah sangat manis itu ya. Asin. Menggiurkan ya. Ya. Iya. Ya itulah. Mudah-mudahan didengarkan oleh stakeholder dan petani itu diberi kesempatan lah, petani kita untuk menyuplai kebutuhan nasional. Masa sih orang lain bisa kita tidak bisa? Mangane podo segone Cak. Mosok ra iso. Iya. Ya, gitu ya. Siap. Terus Aspirasinya akan kita salurkan ke seluruh penjuru. Jadi kemarin Presiden PKS juga kabarnya memborong garam dari petani di Madura gitu Ya, Cak, ya? alhamdulillah. Berapa banyak Cak yang dibeli Cak? 2000. Mareme Cak, Masya Allah, mareme petani itu. Sampai besoknya Kabid BPPN sama pengurus DPD sana itu diteleponi petani dari Sampang, dari Masya Allah. Sumeneb, dari Bangkalan. Saya mau jual garam ke PKS. Gitu. Masya Allah. Minta diborong. Soalnya harga 500 sama Pak Presiden PKS dibeli 2000. 2000. 10 ton. 10 ton. Iya. Subhanallah. Dibeli Pak Cabai Mas juga Saifu, 10 begitu. ton. Harganya di petani 8.000, kemarin diborong 20.000 per kilo. Masya Allah. Jadi borong Jadi cabai dan mereka juga di garam ya. kanan kiri mau jual garamnya itu sama cabenya itu. Iya. Luar Berarti biasa. selama 1 semester ke depan sambel aman nggih? Sambel aman lah. Sambel aman bagi ya. Yang, Garam bagi juga yang aman suka ya. nyambel ya. Ini saya kadang di sini kepanasan sumuk itu keringet saya asin itu bisa dibeli nggak Cak? Gantinya garam barangkali mau beli. Jadi ya itu tadi kalau sedikit asin Mas. Oh iya kalau sedikit asin, kalau Iya. tontonan gitu udah mulai manis ya. Siap. Matur nuwun Calwi. Matur Infonya. sembah nuwun Cak Alwi. Bermanfaat Selamat buat kita bertugas. semua. Itu tadi Cak Alwi, Siap, matur nuwun. Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan. DPW PKS Jawa Timur. Luar biasa mendampingi Presiden PKS kemarin ya. Jadi itu tadi Cak Rudi. Dari petani itu berharap pemerintah itu
menggunakan apa ya? Jadi bukan kayak hitung-hitungan bisnis. Kalau misalnya garam itu kadar apa itu natriumnya tadi kurang 5%, ya. Upayanya pemerintah bagaimana agar garamnya itu bisa memenuhi standar industri. Ya, kalau kurang 5% ya jangan ditinggal, jangan impor. Gimana caranya gitu. Bisa memenuhi, ditambah 5%-nya gitu ya, dibantu gitu ya harapannya ya. Sehingga petaninya bisa berdaya itu kan, bukan berarti ditinggalkan kita ngambil yang impor saja yang sudah sesuai dengan industri, tapi petani-petani kita garamnya diupayakan bisa sesuai standar industri. Ojo ditinggal pas sayang-sayangnya. Wes, ojo ditinggal pas sayang. Sopo sing kuat nandang kahanan. Asik. Iki kaya lagu Sopo sing ora krasa kelengan. Ditinggal pas sayang-sayange. Pas lagi jeru-jerune kowe milih dalan liyane. Ref. Ngene iki ngamen dadaan ngene iki. Ya wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati. Pesanku mung siji sing ati-ati. Iso ku mung mendem esuk tekan sonten mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya. Iso ku mung nyuwun muga ora ketun cekap semanten matur nuwun. Lagi sayang-sayange, lagi panen-panene malah ditinggal. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenal. Masih di Pamekasan ini? Oke, ini tadi ya berita tentang Presiden PKS borong garam rakyat 10 ton. Nah, itu didampingi oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur ya, Kang Irwan, ada Presiden PKS, ada juga beberapa jajaran, ada anggota dewan ya, Pak Amin Aka juga ya, bersama petani garam. Borong garam rakyat 10 ton, luar biasa. Dan juga PKS Jawa Timur turut mensupport program nasional ya. Program nasional 1,7 juta paket sembako. Bagi 1,7 juta paket sembako, dan PKS Jawa Timur turut menyalurkan 400 paket sembako. Coba kita lihat gambarnya di sini. Ada yang membagikan 400 paket sembako. Ya. Ya, bingung ya, ini editornya lagi nyari. Asik. Air matanya berlinang. Ini dia. Kunjungi Madura, Presiden PKS bagikan 400 paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 ya, bersama dengan PKS Jawa Timur, DPW PKS Jawa Timur. Turut mensukseskan program bagi sembako 1,7 juta dan 400 paket sembakonya ini disalurkan di Madura ya. Semoga bermanfaat buat masyarakat yang terutama terdampak COVID-19 ya. Oke. Iki berita Radar Madura tadi. Oke, Radar Madura. Presiden DPP PKS apresiasi pelestarian sejarah Sumeneb. Wah, ini sempat berkunjung ke Keraton Sumeneb ya. Pendopo, nemui Pak Bupati ya. Bupati Bapak Ahmad Fauzi SHMH beserta jajaran Forkompimda, Kepolisian, Dandim menyambut baik ya kedatangan Presiden PKS beserta rombongan DPW PKS Jatim yang datang goes Caruli.
Oh, datang kesananya goes ya, Kedatangannya luar goes. biasa dan disambut dengan ramah, Ya. dengan welcome ya. Wah, ini nih ada tayangannya nih. Videonya ini. Ini Goes. di PKS ini setiap kali kunjungan ya, saya perhatikan ketua DPW kita ini Pak Ruli, Pak Irwan ini. Wah, ini Pak Irwan ya. Wah, disambut warga, dadah-dadah gitu ya warga ya. Selalu ini suka olahraga orang-orang ini. Saya sangat mementingkan kesehatan juga. Betul, Jadi, betul. Apalagi di masa pandemi ini tetap menjaga kondisi kesehatan ya. Jaga kesehatan. ini diajak keliling ini Cak, ke museum. Ini warisan budayanya. Nah, ini ada Al-Qur'an sejarah tertua Sumeneb. ya di Sumeneb ya. Al-Qur'an Besar itu, tertua. ukurannya berapa meter itu? Dan ada banyak benda-benda bersejarah. Ya, ada banyak senjata-senjata warisan budaya yang luar biasa. Ya. Dan Presiden PKS mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi budaya dan Sumeneb. masih dipertahankan ya. Wah, ini dengan Bupati Di keratonnya Sumeneb. itu Masya Allah ya, banyak warisan budaya yang perlu dilestarikan. Ada yang seru Cak Duli, apa itu? di salah satu mungkin bisa ditampilkan Mas Operator fotonya senjata-senjata ini salah satu Oh, iya senjata-senjata yang ada di keraton. ya salah satu sudut di Museum Keraton Museum itu. Keraton. Ini Cak Duli, senjata khas daerah se-Indonesia ini ada mandau, ada celurit, ada macam. Tak bedai Cak Duli. Oke. Di antara sekian banyak senjata tradisional ini, mana yang paling sepuh? Yang paling sepuh. tua ya. Yang paling tua. Di antara ini ya, itu Ya. ada nomornya itu ya. Ya. Sing sepuh ki biasane wis ketok wireng ngono ya biasane. Kabireng kabeh. Nomor 7 sing ndukur dhewe iku. 7. Koyoke paling klasik. Enggak, bukan. Iya, paling tua iku. Kalau masalah klasik, unik, semuanya klasik dan unik ini. Tapi ada satu yang paling tua ini. Nomor 5. Nomor 5. Iya, celurit. Celurit itu ya. Ya. Oh, khasnya Madura. Aduh, Paling saya jadi tua. malu ini. Itu khasnya Madura dah ya. Kenapa kok dibilang paling tua? Paling tua karena dia di antara semua senjata dia yang paling bongkok ini. Iya. Dia paling bongkok. Oh, dibanding liannya masih tegak-tegak Ya. itu ya. Iso aja Bapak sampai. Bupati Pak Ahmad Fauzi juga menyampaikan agar ke teman-teman PKS itu agar kan Pak Ahmad Fauzi ini PKS kan pengusung beliau jadi bupati, Ahmad Fauzi, betul. agar bisa bersama-sama membangun Madura sampai akhir kepengurusan. Membangun Semoga Sumeneb khususnya ya. Pak Bupati dan dengan support penuh dari PKS bisa membangun Sumeneb lebih hebat lagi. Iya. Jadi bertemu dengan seluruh Ormas pemuda. elemen pemuda. Ada kalau dari bajunya itu kelihatan ada pemuda Pancasila, Iya. Ansor, IPNU, semacam pemuda ya. Muhammadiyah. Betul. Wah, lengkap ini. Artinya Ada semua HMI, PMII semua. Masya Allah. pergerakan pemuda ya. Ini yang semuanya ya. diskusi tentang kepemudaan juga ada Pak Amin Aka itu juga berkisah tentang apa? Sharing-sharing tentang perjuangan di parlemen. Coba urgensi perjuangan di parlemen ini didiskusikan dengan pemuda. Ini juga saling curah gagasan ya, mungkin Ya. mendengar masukan dari para pemuda juga. Diskusi, menceritakan sharing, juga sharing, ada betul. pendidikan politik bersama pemuda langsung ini. Mantap ini. Betul. Itu Sama ya. agenda pertama, agenda yang Nah, ini PKS dukung tongkosan sebagai warisan budaya. tongkosan. Odeng ini, odeng itu Tongkosan. kayak yang jenengan pakai Kayak gini tapi agak ini- beda ya, lagi ya. Yang lebih khas lagi ada ciri di sininya itu. Odeng tongkosan itu Odeng tongkosan. Ibu Iin itu yang menerima itu yang kerudung oranye itu, Mm-mm, Cak Ruli. mm-mm. Itu beliau masih keturunan ningratnya Madura ini, mbah-mbahnya itu. Itu masih meneruskan bagaimana cara membuat odeng tongkosan. Oh, warisan budayanya, bahkan cara membuatnya itu ya dan Ya, sebagainya. dan Bu Iin ada. masih meneruskan budaya itu sehingga odeng tongkosan masih ada sampai sekarang. Luar biasa. Ini pantas untuk dijadikan warisan budaya ya. Beri apresiasi langsung oleh Presiden PKS.
berupa penghargaan dan sedikit bantuan untuk membantu UMKM. Gitu. Dan ini kayaknya dipopulerkan dengan grup band gitu ya, ada lagunya itu ya. Tongkosan unik bentuknya, kentang kosan. Bukan ya? Tong kosong. Ngawur itu gak mirip juga pas itu, tapi tongkosan. liriknya nggak cocok dengan ini. bentuknya. Ini bukan tong kosong ini. Luar biasa perjuangannya Bu Iin sebagai penerus warisan budaya Odeng Tongkosan ini. Ada lagi berita di Bangkalan, tapi ini tentang Syekhona Khalil. Kayaknya lagunya perlu yang agak-agak syahdu sekali. Ati iku limo sawernane kaping pisan maca Quran lan maknane. Oke, ini dia PKS Jatim komitmen perjuangkan Syekhona Khalil bergelar pahlawan. Beliau adalah guru dari para guru bangsa ya. Beliau juga guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan banyak tokoh-tokoh perjuangan nasional yang luar biasa berguru juga dengan beliau. Karenanya sangat layak, kemudian PKS sangat-sangat layak, dan PKS terus memperjuangkan agar Syekhona Khalil ini diberi gelar pahlawan nasional. Karena dari para guru-guru inilah ya resolusi jihad itu juga terjadi, kemudian semangat para santri untuk berjuang ya, mempertahankan kemerdekaan itu juga luar biasa karena para guru-guru yang luar biasa. DPW PKS Jatim tutur Pak Irwan, Ketua DPW, mendorong Ketua fraksi PKS, anggota dewannya, dewan, betul. Dan ini disuarakan betul ke pusat. Jadi DPW PKS Jatim sangat mendukung, sangat concern dan mendukung untuk diperjuangkan sebagai pahlawan nasional, gitu ya. Alhamdulillah. Itu tadi di Bangkalan, Madura. Setelah Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan. Setelah itu Mantuk, pulang. Sebelum kita akhiri ada pantun. Oh iya, Pak Presiden PKS sempat berpantun dengan bahasa Madura. Keren banget. Meskipun beliau bukan orang Madura tapi mencoba ya untuk membawakan pantun dengan bahasa Madura. Kita coba simak pantunnya Pak Presiden PKS dengan bahasa Madura. Tebak apa artinya? Nah, bagi kawan-kawan yang Madura paling mele sakone etron toraje. Tore sadeje ngireng PKS makle petani buje padeh molja. Milih sopo bonge kalanggere ngireng sholat ampun baktona. Kaule rabu katana Madure keng teronyoon pangestona. Manuketer nongko eklambi perengkeles bede lobangan. Jeko bater tretan tani cabi asareng PKS tore borongan. Keren toh? Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan atau tahu artinya ya? Ada beberapa bait, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Artinya apa dan sebagainya. Kita pengen tahu, berbagi juga ya. Kita tahu di sini udah ada bocorannya, tapi penasaran juga dong buat teman-teman yang lain yang mungkin pengen tahu ya kan. Silakan tulis di kolom komentar ya. Hadiahnya buku. Oh iya, ada hadiah buku, yaitu buku PKS Men. Coba dong teman-teman dibantu diambilkan buku ini, karya dari deputi dari budaya. Bidang Seni dan Budaya Senbud ya, DPW PKS Jawa Timur. Salah satu anggotanya Pak Jaka ini membuat karya yang luar biasa. Oke, kita ambil dulu ya. Ini kepala saya kepotong kalau saya maju ini ya.
Tidak rugi, sangat tidak rugi. Nah, Ini oke. dia Bagi kawan-kawan yang bisa menerjemahkan beberapa bait tadi pantun Presiden PKS akan mendapatkan PKS Man. PKS Man. Bisa. Menarik sekali ya, ini komik ya untuk 8 tahun ke atas, 8 plus. Dan ini dibuat oleh teman-teman dari Senbud ya, seni budaya. Karya dari Pak Jaka, bidang seni budaya DPW PKS Jawa Timur. Menarik sekali. Segera buka Google Translate bahasa Madura dan menangkan buku PKS Man, komik PKS Man. Ini dalam ada bahasa Indonesia, bukan bahasa Iyalah, Madura, bahasa Indonesia ya. Jadi ada sambutan juga dari Pak Amin Aka, anggota Dewan PKS DPR RI. Ada Cing Mabruri, ini Ketua Bidang Humas juga memberikan sambutannya. Ada juga Wawan Septiawan, komika. Komik ini. Menarik sekali. Seru. Oke, silakan yang bisa menuliskan tadi terjemahan pantunnya, tapi nggak boleh kopas. Kopas boleh dah nanti. Oh, kopas yang di atasnya saja. Kelihatan. bisa Pokoknya terdeteksi. tulis saja dulu, nanti kita Ya. undi ya, kita pilih juri. Dan keputusan juri tidak bisa diganggu, apalagi digugat. Ya, Dikirimi jadi nggak pulsa bisa. Oke ya, Oke, ada kita- beberapa buku ini, 5 ya, ada 5 ya. Ada 5 buku yang akan kita bagikan. Silakan. Atau juga kalau teman-teman sekalian punya ide, masukan, saran buat S-Degan ke depan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan sebarkan juga berita-berita tentang PKS di dalam S-Degan. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. kalau ada umur kita panjang, Bolehlah mandi lagi. Alah. masuk angin. Oke, kita akhiri S-Degan kali ini. Lihat ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersusah hati. Terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih Pak Sopir, Pak Kondektur. Ini mana topi pengamen saya ya? Oh itu teman saya tuh sama. Ikhlas bagi Anda, halal bagi kami. Silakan kalau yang mau sumbang-sumbang sesuatu boleh hubungi admin di PKS TV Jatim ya. Kita membuka donasi juga untuk apa? Kalau musiknya di genjreng ben rame. Wah, Masya Allah ada sumbangan langsung. Oh ya coba aja. Alhamdulillah. Lagi Oleh Pak Pau ya. jamu gendong. Oke, oleh Pak Pau. Genjreng lagi Mas kali sebagai penutupnya biar agak gimana gitu ya. Bukan lautan tapi kolam garam. Asik-asik cabe dan garam harganya nggak karuan. Petaninya mau jual kemurahan, mau buat putar modal kebingungan. Langsung orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oh, kuncinya kalau